Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Shireen Sungkar yang ungkap soal perawatan yang dilakukan oleh putri bungsunya Safia yang didiagnosa menderita autisme. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, siapa sih yang gak kenal sama artis cantik Shireen Sungkar? Istri dari Teuku Wisnu ini emang dikenal sebagai sosok super mom ya. Menjadi ibu dari 3 orang anak, di tengah kesibukan yang padat tentu bukan hal yang mudah bagi Shireen Sungkar. Shireen mengaku kalau menyempatkan diri untuk menyiapkan bekal dan memasak untuk anak-anaknya di sela kesibukannya adalah hal yang wajib nih Besti. Olahraga, ya ada waktunya. Biasanya aku olahraga tuh pagi pas anak-anak sekolah. Pas lagi sekolah Kayak gitu. Kayak tadi jempetin pagi juga jempetin bikin bekal ya. Iya. Udah mulai lagi semenjak masuk Udah sekolah. mulai libur telah usai, kembali ke dapur lagi. Waktu emang berjalan cepet banget nih Besti. Shireen merasa melo banget saat menyadari anak sulungnya Adam kini sudah berusia hampir 12 tahun dan siap masuk ke jenjang SMP. Shireen bahkan sampai deg-degan ngebayangin suatu saat posisi wanita nomor 1 di hati Adam bakal tergantikan. Waktu tuh cepet banget ya gitu, nggak kerasa yang kalau kasih waktu sama mereka tuh udah mau 12 tahun tahun ini, udah mau daftar SMP, kayak cepet banget gitu, nggak ngerasa kan nanti SMP SMA tuh kan akan cepet banget, jadi kayak gimana ya, kalau anak cowok tuh ke ibu tuh kan semoga aja gitu kan romantis banget ya, jadi kayak deg-degan nanti kan pasti akan tergantikan gitu, jadi siap nggak siap kayak nanti akan berdua lagi sama suami, anak-anaknya udah pada gede. Namun di balik kebahagiaan itu, Shireen juga berbagi cerita soal perjuangannya mendampingi putri bungsunya Safia. Seperti yang kita tahu Besti, belum lama ini Shireen mengungkap bahwa putri bungsunya itu didiagnosa menderita autisme. Karena itulah Safia harus menjalani terapi yang cukup intensif. Bahkan sampai 5 kali dalam seminggu untuk mengejar tumbuh kembangnya di Besti. Ya terapi aja, seminggu 5 kali ya di terapinya ya. Ya dijalanin aja, Allah tahu yang terbaik. Insya Allah perkembangannya banyak dan aku bersyukur aku sama Allah juga banyak banget. Perkembangannya makin bagus. Mohon doanya aja mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun harus bolak-balik menemani sang buah hati terapi, Shireen tetap berusaha memberikan versi terbaik dirinya sebagai seorang ibu. Baginya, setiap ibu punya perjuangan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan. Mencoba untuk ngasih yang terbaik aja, karena setiap ibu pasti tahu yang terbaik buat anaknya, dan semuanya nggak bisa dikompar sih, pasti semua yang terbaik buat anak. Duh, dengar curhatan Kak Shireen tadi bikin terharu ya Besti. Bener banget, perjuangan seorang ibu itu emang luar biasa dan gak ada tandingannya. Semangat terus ya buat Kak Shireen, dan semoga Safia tumbuh kembangnya makin sehat dan lancar selalu terapinya. Besti, kabar selanjutnya datang dari Zaskia Diameka yang ungkap soal perkembangan dari masjid yang berhasil dibangunnya. Seperti apa ya aktivitas di masjid yang dibangun Zaskia? Langsung saja, ini dia informasinya. Besti, siapa sih yang gak kagum sama sosok Zaskia Diameka? Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini ternyata baru saja mewujudkan mimpi mulianya membangun sebuah masjid. Membangun masjid ternyata sudah lama menjadi impian Zaskia Diameka. Namun keinginan kuat itu benar-benar muncul di satu malam saat bulan Ramadan tahun lalu. Perasaan ingin membangun tempat ibadah itu muncul begitu saja dan langsung ia eksekusi dengan penuh keyakinan. Ada, pokoknya emang ada satu malam pas Ramadan, pas aku yakin itu malam Lailatul Qadar karena malam ganjil akhir-akhir beberapa tahun lalu itu yang kayak bikin masjid, apapun itu bikin bisa. Terus di mana? Pokoknya yakin banget di samping kantor. Ada hal yang bikin Zaskia merasa ini adalah campur tangan Tuhan di Besti. Pasalnya, pembangunan masjid ini berjalan sangat lancar dan cepat, bahkan hanya memakan waktu sekitar 1 tahun.
Beda banget sama pembangunan rumah pribadinya yang sudah 5 tahun tapi belum juga rampung. Dan tiba-tiba ya semua berjalan dengan mudah. Aku juga ngerasa kayak aku lagi bangun rumah. Udah 5 tahun belum kelar. Tapi bikin masjid baru kepengen misalnya kayak 2 tahun, tahun depannya langsung jadi. Jadi kayak ya itu bukan aku. Allah cuma lagi make badanku, fisikku untuk deret gitu untuk ngejalanin itu semua. Jadi kayak Masya Allah lah dimudahin. Bagi Zaskia, tantangan terbesar bukanlah membangun fisiknya, melainkan menghidupkan masjid tersebut. Namun ia merasa terharu karena sejak berdiri masjid ini selalu padat kegiatan. Mulai dari kajian subuh ibu-ibu belajar mengaji, hingga TPA untuk anak-anak di sore hari. Jadi pagi tuh ada kajian subuh. Abis kajian subuh, siang ibu-ibu belajar ngaji. Terus abis siang ibu belajar ngaji, ada pengajar ngaji, guru-guru Iqra pada belajar tilawati di situ. Sore anak, malam ada kajian lagi. Jadi buat aku kayak, dan itu semua bukan aku yang gerakin. Itu benar-benar Allah sih yang gerakin. Jadi warga datang sendiri. Yang lebih bikin merinding pasti, Zaskia mengaku sama sekali tidak menyiapkan konsumsi di sana. Namun warga secara sukarela datang membawa makanan setiap hari untuk dibagikan. Zaskia merasa dirinya hanya sekedar jembatan untuk tempat yang kini sudah dihidupkan oleh hati masyarakat sekitar. Tiap hari mereka bawa makanan ke masjid buat dibagi dengan orang-orang yang datang ke masjid. Bukan aku yang nyiapin, jadi aku bener-bener cuman nyiapin tempat sama orang-orang dihidupin. Itu tuh gimana nggak nangis coba. Pokoknya kemarin sholat taksur kayak wah sampai terharu banget karena kayak ini aku kolaborasi sama Allah. Wah, Masya Allah banget ya sih Basti, pengalaman Zaskia ini benar-benar bikin merinding dan menginspirasi kita semua ya. Ternyata kalau niatnya ibadah, jalannya beneran dimudahkan Basti. Semoga masjidnya terus membawa berkah buat warga sekitar ya. Oke Basti, jangan kemana-mana dulu karena Celebrity Fest bakal balik lagi dengan informasi yang gak kalah seru. So stay tune terus di Celebrity Fest.